Saat itu sudah lewat tengah malam dan sedang bulan purnama. Ketika mereka sampai di Taman Getsemani, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Tinggallah di sini dan berjagalah. Para murid di Getsemani merasa takut, gentar dan sedih luar biasa karena melihat pergumulan berat Yesus menghadapi penderitaan salib yang membuat hati mereka berat dan mata mengantuk sehingga tertidur. Meskipun Yesus meminta mereka berjaga-jaga dan berdoa, menunjukkan kelemahan daging meski roh penurut. Dan Yesus pun menjauh sedikit dari muridnya. Maka di sana ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapakku, Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus berdoa 3 kali di Taman Getsemani sebelum penangkapannya. Karena beratnya penderitaan Yesus, dia semakin sungguh-sungguh berdoa sampai mengeluarkan keringat seperti darah yang menetes ke tanah. Karena memang Yesus adalah manusia, tentu wajar merasakan takut yang luar biasa. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ketika tentara Romawi datang untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani, murid-muridnya semuanya melarikan diri karena takut. Yang datang menangkap Yesus adalah Yudas Iskariot bersama dengan sekelompok besar orang yang terdiri dari pasukan prajurit, perwira, dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh para imam kepala dan orang Farisi, termasuk juga tentara Romawi untuk menjaga keamanan, seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes. Yudas mendekati Yesus, dan akan dijadikan tanda untuk tentara Romawi jika Yudas mencium seseorang berarti orang itu adalah Yesus. Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Tentara Romawi tetap tidak mengetahui yang mana Yesus. Mereka sepertinya dibutakan, atau mungkin wajah Yesus sudah diserupakan oleh Tuhan, hingga Yesus berkata, Akulah dia, Yesus dari Nazaret. Meski demikian, tentara Romawi masih belum bisa mengenalinya, hingga beberapa kali Yesus menjawab, Akulah yang kau cari. Tentara Romawi langsung terjatuh. Saat Yesus hendak ditangkap, ada pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Di dalam Markus 14:21 adalah ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Anak Manusia akan pergi sesuai yang tertulis. Tetapi celakalah orang yang mengkhianatinya, karena lebih baik orang itu tidak pernah lahir sama sekali. Merujuk pada pengkhianatan Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus, menunjukkan betapa besar konsekuensi kejahatan. Ayat itu menjelaskan bahwa Yesus akan pergi dan selamat, namun yang akan celaka adalah orang yang telah mengkhianatinya. Dari sini kita tahu siapa yang mengkhianati Yesus. Yesus sendiri gak ingin disalib, ini terbukti di Lukas ke-22. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Eli, Eli, lama sabachthani. Dari referensi manapun Yesus asli gak pernah menyebut Eli. Dalam seluruh Bible bahasa manapun, teks kuno dari manapun Yesus tak pernah memanggil itu. Sekarang tentu kita bisa berpikir, siapakah yang sebenarnya disalib? Eli, lama sabachthani. Demikianlah kisah singkat mengenai siapa yang sebenarnya yang disalib menurut Bible itu sendiri. Semoga kita semua bisa berpikir,
siapakah Tuhan yang sebenarnya dan siapa yang menjadi utusannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.